Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba ini diberikan ilmu yang sangat luar biasa. Ini bukan dia nabi karena tidak ada disebutkan di sini dia nabi. Dia hanya apa? Wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa adalah sosok nabi, rasul, sudah ulul azmi, tetap disuruh cari ilmu. Itu jangan pernah merasa cukup ilmu. Tidak ada orang berhentinya ilmu. Terus disuruh mencari ilmu, dan malah kepada orang yang ditempati mencari ilmu tidak ada keterangan dia rasul, tidak ada keterangan dia nabi. Itu artinya kita ini yang punya ilmu hari ini, jangan antum merasa yang lebih tinggi karena di atas ilmu kita. Tugas kita belajar, tugas kita belajar, tugas kita belajar kepada siapapun yang punya ilmu. Nah, dia setelah ketemu guru yang diberi ilmu laduni, ilmu yang langsung Allah ajarkan kepadanya, coba. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Ya, ini bagusnya Nabi Musa ya, sekarang mengisi formulir, dia mendaftar sama sekolah Khidir. Apa dia bilang? Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala al-wa'limani mimma ullimta rusda. Wahai guru, minta izin, saya bisa ikut belajar sama engkau, bisa ikut belajar sama engkau, supaya saya bisa mengambil mimma ullimta rusda, supaya saya dapat mengambil ilmu yang telah Allah ajarkan padamu. Jadi yang diikuti guru itu adalah ilmunya, ilmunya yang Allah ajarkan. Jadi yang diikuti guru bukan gurunya, ilmunya guru. Artinya apa? Guru yang tidak punya ilmu tidak layak mengajar. Dan tidak semua perbuatannya guru diikuti yang berdasarkan ilmu. Ullim tarusda. Kalau guru melakukan sesuatu tidak ada dalil, jangan ikut. Yang diikuti guru karena dalil. Karena ini prinsip belajar mengambil ilmu, Pak. Jangan semua diikuti guru. Yang ada ilmunya, yang ada dasarnya. Yang ada dasarnya itu yang diikuti. Jawaban guru, dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, ini di juz 16 tadi ini. Ini juz 16. Apa Nabi bilang? Qala innaka lan tastati maya sabra. Ini tadi. Jadi gurunya bilang, kayaknya kau susah ini bersabar. Mencari ilmu sekalian mencari itu butuh kesabaran. Sekali lagi, sabar yang paling tertinggi, sabar dalam mencari ilmu, sabar untuk mendapatkan ilmu. Sebentar ini kita akan dapat ilmu dari Allah melalui siraman Quran, siraman ilmu melalui Quran. Berdoa ya ikhwah, antum mungkin tidak tahu bahasa Arab, tapi kalau Allah bisikkan kekuatan dalam hati kita, nikmatnya itu bacaan Quran, semoga Allah kasih hidayah dengan Quran itu. Lanjut. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang. Nah, ternyata untuk sabar Pak butuh ilmu sabar, untuk bersyukur butuh ilmu syukur, untuk bisa ilmu ikhlas, untuk bisa ikhlas butuh ilmu ikhlas. Segala sesuatu itu butuh ilmu. Ternyata Nabi Haidir di sini mengatakan, kau wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau bisa bersabar? Nah, kau belum tahu ilmunya. Jadi untuk ilmu sabar jangan bilang sabar ki, diajarkan ilmu bagaimana bisa sabar. Kalau misalnya kalau ada kehilangan, sabar ki tidak cukup, Pak. Tidak cukup. Antum menyuruh bersabar tapi tidak ajarkan ilmu. Kalau ada orang biasa meninggal, sabar ki dia, tidak cukup. Kasih tahu apa sebabnya dia bisa sabar. Satu, yang kehilangan dalam dirimu itu miliknya Allah. Itu lebih sabar.
Kalau kau bersabar, Allah kasih kau pahala. Itu ilmu sabar. Jangan cuma sabar ki, sabar. Tak cukup. Ajarkan sebab kenapa orang itu bisa sabar. Bisa sebentar sabar ini 1 juz ikhwah? Bisa? Ya. Apa ilmunya? Apa ilmunya? Ya, bagaimana bisa sabar 1 juz? 1, diampuni dosa tak, mangga betista, tidak tidur, tapi Quran nanti berkata, ya Allah izinkan saya berikan pertolongan orang ini. Dia halangi dirinya tidur karena dia mendengarkan saya dibaca. Dia halangi dirinya istirahat karena aku izinkan hari ini aku berikan syafaat. Quran akan datang di hadapan Allah. Izinkan saya beri syafaat orang ini. Dia tidak tidur gara-gara saya dibaca. Itu ilmu sabar. Mangana sebentar betista kan tidak seberapa dibanding beribu-ribu tahun kita nanti berdiri di hadapan Allah. Tapi kalau sabar di dunia ya ikhwah, insyaallah dia tidak terasa nanti di akhirat. Dicabut rasa capek dan lelah di akhirat karena antum sudah bersabar di dunia dengan Quran ini. Lanjut. Dia Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, apa kata Nabi Musa? Izinkan mak kodam belajar, insya Allah. Satajiduni insya Allah sabiran. Insya Allah wahai guru, kamu akan melihat Nabi Musa ini bersabar. Dan saya berjanji, ya, wala a'silak amra. Saya tidak akan berdosa, saya tidak akan bermaksiat. Ingat, kalau dapat ilmu sekalian, jangan berdurhaka sama guru. Kedurhakaan kita kepada guru adalah sebab hidayah dari Allah tertutup. Ya, ini para siswa, para santri, jangan durhaka kepada Allah melalui guru. Apa itu? Bermaksiat kepada Allah. Kadang karena nasihatnya guru kita tidak peduli. Nabi Musa mengatakan, insya Allah saya bisa bersabar, saya tidak bermaksiat kepadamu dalam segala urusan itu. Lanjut. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Iya. Syaratnya ini, Musa, jangan kau banyak cerewet, nah. Kalau kau mau ikut belajar di sini, apa yang kau lihat sabar mau saja. Yang kau banyak cerewet lo. Ya. Apa yang kau lihat, jangan kau langsung protes kalau kau tidak memiliki ilmunya. Dia mau kau saya dulu. Itu saya nak minta hadir itu. Lanjut. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Nabi Musa itu berjalan, sudah naik perahu. Nabi Musa, kenapa melubangi ki? Kenapa melubangi ki? Ini bisa orang tenggelam. Apa Nabi bilang gurunya? Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Aku bilang memang Musa, yang kau cerewet. Sudah nah satu, sudah ada satu kesalahanmu. Lanjut. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Ya. Kalau bilang maafkan maka dong, janji mak tidak mi lagi, tidak mi, saya tidak cerewet lagi nah, tidak mi, masih bisa jalan lanjut ini guru, masih bisa. Jangan beban saya jauh-jauh ku ini kodong dua samudra ku lewati, berpuluh-puluh ini saya lewati nih. Izinkan mak lanjut. Apa Nabi bilang gurunya? Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia Musa berkata, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.
Enggak. Sudah 2 perbuatan gurunya belum dijelaskan, dia langsung tanggapi. Ya, tanggapi. Apa komentar guru? Nak sudah minta dia guru yang pertama, apa jawaban gurunya? Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Pasti memang kau bisa 2 kali mina. Kau tidak bisa sabar. Lanjut. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Terakhir Mikodona bilang ini yang terakhir. Kalau bertanya kan lagi, protes kan lagi, keluar kamu dari sekolah ini. Tidak Mi. Ya, 3 kalinya ini, 3 kalinya. Ya, lanjut. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir rubuh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Nah bilang, kan dia minta tadi lapar ini berjalan. Cacari bilang, tidak ada yang mau tolong, minta tolong tidak ada mau tolong. Sekalinya di situ singgah, di situ nak perbaiki. Dia bilang Nabi Musa, guru bagus kapan ini, kapan kalau kita minta imbalan saja. Dia bilang guru 3 kali minta, 3 kali nih. Jadi, bagaimana pala ini 3 kali kesalahan? Nah, lanjut. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Iya, kalau begitu Musa karena 3 kali mau datang surat panggilan, ya, sudah teguran. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Tapi ini pertemuan kita yang terakhir dan berpisah maka saya sampai sini. Ini itu artinya Pak, kalau orang 1 kali berbuat salah jangan langsung dihukum. 2 kali tegur, 3 kali beri maaf, 3 kali nafi. Tapi jangan langsung dihukum, jangan langsung dikeluarkan tanpa diberi penjelasan. Itu Nabi Khidir bilang kalau begitu tidak bisa kok, karena jalur ilmunya itu beda dengan jalur ilmuku. Kau memandang sesuatu yang beda dengan saya pandang. Kau benar Nabi Musa dengan kebenaranmu, saya juga benar dalam kebenaranku. Coba ya, dua-duanya punya ilmu. Ya, kalau Nabi Musa memandang sesuatu yang zahir langsung di sana, karena itu ilmunya Nabi Musa begitu Pak. Masa perahu dilubangi? Yang kedua masa anak muda dibunuh tanpa dosa? Yang ketiga netan lewat-lewat nih orang ini. Itu ilmu Nabi Musa, dan pada umumnya Pak ilmu kita sampai di situ. Tapi ketahuilah sebaik-baik apa ilmu kita Pak, beri ruang juga orang lain bahwa bisa juga benar yang lain. Pada waktunya, pada tempatnya, mungkin kita belum dapatkan penjelasannya. Dan kita harus belajar ini, mengakui bahwa benar menurut kita, tapi bukan berarti bahwa orang lain itu salah. Bisa jadi benar karena posisinya. Cerdasnya Khidir, dia jelaskan apa tadi maksudnya 3 perbuatannya. Lanjut. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Iya. Jadi orang miskin di sini, orang miskin punya sesuatu ya. Apa yang memiliki? Perahu. Dia bekerja, tapi hartanya tidak cukup untuk hidupnya. Pekerjaannya tidak cukup mencukupinya, itu disebut miskin. Jadi bukan tidak memiliki sesuatu, karena dia miskin. Miskin punya perahu. Dia punya pekerjaan di laut itu. Maka orang miskin bukan tidak punya pekerjaan, bukan tidak punya harta, tapi tidak cukup. Yang tidak punya sama sekali namanya fakir. Yang cukup namanya kaya. Gina, cukup, itu cukup ya. Nah, jadi orang miskin yang saya lubangi tadi itu wahai Musa, yang saya lubangi itu karena
Kalau saya tidak lubangi, tidak ganggu, maka otomatis ini perahunya akan diambil oleh raja. Kalau saya lubangi, maka insya Allah cuma lubang sedikit dan itu raja tidak akan ambil. Yang mana bagus Pak? Dilubangi itu tidak? Dilubangi itu tidak? Seandainya Nabi Musa tahu bahwa begitu hikmahnya, kira-kira bisa bersabar? Saya kira bisa bersabar, tidak komentar. Tapi kenapa cara Nabi Musa seperti itu? Karena dia lihat zahirnya. Dan memang Pak, secara hukum zahirnya yang dijadikan pegangan. Benar Nabi Musa melubangi sesuatu yang tidak punya alasan, tidak boleh. Apa namanya? Ini namanya masalah. Tapi kalau tidak dilubang, itu masalah. Jika ketemu masalah satu dengan masalah dua, yang mana yang diambil? Ambil mudarat yang paling terkecil. Saya ulangi, ini kaidah ilmu yang diajarkan oleh ulama. Ini dalil. Jika saya lakukan begini mudarat, jika yang saya lakukan juga begini mudarat. Dilubangi mudarat, tidak dilubangi lebih besar mudaratnya. Ini kaidah ilmu. Ada kadang-kadang Pak, sesuatu masalah kita tidak bisa hindari dua masalah itu. Maka mana cara kita mengambil? Ambil yang paling kecil resikonya. Ambil yang paling kecil resikonya.